Oke, lanjut ya teman-teman. Setelah sebelumnya saya membahas kenapa email marketing begitu penting, alasan mempelajari email marketing. Sekarang kita masuk di materi pengenalan email marketing. Jadi di modul pertama, di bab pertama ini kita akan belajar tentang pengenalan email marketing, teman-teman. Pertama kita akan bahas apa itu email marketing dan mengapa penting. Nah, kita akan balik ke slide. Jadi kita masuk ke bab pertama ya, pengenalan email marketing. Nah, teman-teman, kenapa email marketing gitu ya, teman-teman? Sederhananya, teman-teman, email marketing itu adalah strategi pemasaran yang dilakukan dengan mengirimkan email, pesan melalui email ya. Email itu kan tulisannya, tulisan pesan. Ya, kayak di WhatsApp lah. Kalau WhatsApp ya WhatsApp. Nah, mungkin ini teman-teman jarang bikin email aja. Bikin email mungkin dulu pernah ngirim kayak tugas lah via email. Nah, ini email marketing, teman-teman. Menggunakan tools. Biasanya kalau udah email marketing, itu akan menggunakan tools. Jadi, teman-teman, sederhananya ya, strategi email marketing itu adalah strategi pemasaran yang dilakukan dengan mengirimkan pesan tadi itu melalui email ke calon customer, member, ya, apapun itu. Customer biasanya itu produk fisik ya, walaupun bisa produk digital juga. Atau customer yang sudah ada, atau member yang sudah ada, atau pelanggan yang sudah ada. Tapi teman-teman, email marketing itu benar-benar bukan sekadar spam promosi tiap hari ya, enggak teman-teman ya. Ini lebih ke terstruktur lah, namanya juga email marketing ya, bukan email spamming nih teman-teman. Justru email marketing itu adalah alat komunikasi dua arah yang membangun hubungan, memberikan edukasi, tentunya ya seperti tujuan kita mempelajari email marketing ini, teman-teman, ujung-ujungnya jualan juga, tapi tentu dengan cara yang elegan gitu, teman-teman. Sekarang teman-teman, sekarang pertanyaannya, teman-teman, kenapa sih email marketing itu begitu penting? Masih ini pernyataan klise nih, teman-teman. Selalu ada nih pernyataannya ya, teman-teman. Pertama, sebelum saya sampaikan pernyataan yang klise tadi ya, kenapa kita mempelajari email marketing, teman-teman? Pertama, kita punya kontrol penuh nih terhadap database atau email list yang kita miliki. Beda dengan sosmed ya, Instagram, TikTok, Facebook, apalagi X kah, Thread kah, apapun itu sosmednya, followers. Itu kan cuma angka di sosmed tersebut. Anggaplah, walaupun mungkin ya nggak mungkin juga ya, teman-teman, maksudnya kemungkinannya sangat kecil. Anggaplah sosmed ini, anggap aja lah Instagram itu hilang. Apa data yang kita miliki, teman-teman? Sementara kalau email list nih, database. Ini kalau saya sebutin database ya, itu artinya, teman-teman, nama, email, dan nomor WA. Nah, kalau kita memiliki itu, teman-teman, kita memiliki aset kita sendiri nih. Selama punya datanya, kita bisa mengirimkan pesan ke orang tersebut, orang yang udah ada di database. Gitu, teman-teman. Sementara beda dengan Instagram, TikTok, YouTube, yang algoritmanya itu bisa berubah-ubah. Email list tadi itu adalah aset kita. Nah, alasan kedua, orang masih baca email. Nah, ini yang tadi saya sebutkan klise. Banyak yang bilang, email memang masih efektif ya, orang emang masih buka email ya. Terus ini dibawakannya ke dirinya, teman-teman. Saya aja buka email, pakai email cuma buat daftar akun Facebook ya. Mungkin kayak teman-teman akademi marketer nih, emailnya hanya digunain untuk daftar Facebook, lalu untuk daftar Facebook bisnis gitu kan ya, teman-teman. Nah, kenyataannya, teman-teman, open rate email itu masih sangat bagus, terutama kalau teman-teman tahu cara komunikasi yang baiknya. Nah, ini, teman-teman, faktanya adalah challenge-nya itu bukan gimana orang fun fact-nya adalah bukan soal orang tidak baca email, bukan. Tapi challenge-nya adalah bagaimana caranya membuat orang butuh terhadap email kita tersebut. Nah, tinggal dipikirin tuh. Artinya kita tinggal mengedukasi orang-orang atau email list kita tadi, database yang ada di email list kita itu untuk membuka email kita. Berarti kita harus buat alasan mereka tuh membuka email kita. Nah, itu tantangannya, teman-teman. Jadi faktanya adalah orang masih buka email, teman-teman. Saya sendiri
orangnya si paling email nih. Email tuh bagi saya ya 11-12 dengan WA lah. Hampir sama lah persentase saya buka email dengan WA-nya. Kalau bagi saya sendiri penting, teman-teman. Nah, alasan ketiga adalah bisa otomatis. Sekali setup sistem email, teman-teman, kita bisa nutur leads ya. Ini mungkin saya gedein dulu. Lupa saya gedeinnya. Oke. Pengenalan tadi ya udah. Sekali kita nurtur leads ya, teman-teman. Nurtur tuh kayak memaintain leads yang ada, si database tadi, teman-teman. Follow up sampai ke closing itu kita bisa setup di awal. Jadi bukan saat teman-teman menerima email nih, anggaplah dari saya atau siapapun yang menjalankan email marketing ya. Bukan berarti saat itu orang tersebut mengirim email, teman-teman. Enggak, bisa jadi itu udah seminggu yang lalu, bahkan sebulan yang lalu di setupnya. Jadi di setup secara otomatis. Apalagi nanti kalau kita udah bahas ini ya, email autoresponder. Nah, itu lebih seru lagi tuh. Kita mengirim email tuh bisa secara otomatis sesuai dengan jadwal atau schedule yang kita udah setup di awal. Nah, akan seru nanti kalau kita udah sampai ke email autoresponder. Kita akan sampai ke sana, tapi belum sekarang. Kalau sekarang kita masuk ke definisi dan pengenalan email marketing dulu, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi sekarang teman-teman udah tahu ya, email marketing itu bukan tren lama yang udah basi, enggak. Orang masih buka email, teman-teman. Tapi justru salah satu alat paling stabil dan powerful di dunia digital marketing dan cenderung lebih murah sebenarnya. Karena kan kalau seperti teman-teman akademi marketer nih, untuk datengin atau untuk mengubah leads menjadi closing aja, convert aja, itu kan biasanya kita akan ngitung nih CPC berapa, CPR berapa. Kalau ini enggak, data yang sudah ada tuh di maintain sedemikian rupa agar menjadi sales convert nih dia. Jadi cenderung lebih murah. Email marketing adalah channel marketing yang cenderung lebih murah ketimbang yang lain gitu, teman-teman. Ketimbang mungkin SEO, apalagi SEM dan yang lain-lain ya, atau ads traffic, teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman, di video selanjutnya kita akan bahas gimana cara membangun email list ya, sesuai dengan modul yang sudah saya tulis sebelumnya. Jadi sampai di sini dulu pengenalan email marketing dan kenapa penting. Sampai jumpa di video selanjutnya.